Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wis, 8 gerek semangat trek. Sebelum Nggih. kita mulai berdoa riyen Betul. nggih. Sing jek dongane kobra melok berdoa lo ya. Nggih. Insyaallah. Insyaallah. Robi Sholli kali Roditu bilang nggih, dilafatkan. Nggih. Nggih. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Bil shrahli sholli sadri wa sadri wa yassir yassir li li amri amri wahlul wahlul 'uqdatam 'uqdatam min min lisani lisani yafqahu yafqahu qawli. qawli. Raditu Raditu billahi billahi rabban robba wa wa bil bil Islam islami dinan dinan wa bi wa bi Muhammadin Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi Rabbi zidni ilman warzuqni fahaman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selesai. Dan selanjutnya saya panggil namanya untuk tes mic sama audio nggih. Nanti kalau nopo sudah siap belajar bilang siap belajar nggih. Bisa dimengerti 8G. Bisa. Bisa. Pintar. Chelsea. Halo Chelsea. Siap belajar. Pintar. Akasha. Siap belajar. Pintar. Adi. Siap belajar. Pintar. Nisa. Siap belajar. Pintar. Safira. Siap belajar. Pintar. Ferdi. Siap belajar. Pintar. Rani. Siap belajar. Pintar. Nanda. Siap belajar. Pintar. Sultan. Siap belajar. Pintar. Jasinda. Siap belajar. Pintar. Herdi. Herdi Ningrum. Turu. Halo Herdi Ningrum. Siap belajar. Nah, lak ngono rek. Yeremia. Siap belajar. Pintar. Yoga. Siap belajar. Pintar. Anissa. Siap belajar. Pintar. Ludira. Siap belajar. Pintar. Dinar. Siap belajar. Pintar. Rodli. Siap belajar. Pintar. Nesta. Siap belajar. Pintar. Fegiza. Siap belajar. Wes, pintar, semangat ya. Alhamdulillah. Sekarang saya bagikan screen-nya. Halo, screen-nya sudah kelihatan? Layarnya? Belum, Bu. Sudah. Dereng. Sudah? Sudah. Jangan lupa dipin, nggih. Kok nang gara-gara gak dipin mboten ketinggal. Di usimu di
Halo, kelas 8G bisa dengar? Bisa. Bisa, bisa, God. Oh, alhamdulillah. Maaf, Gen, kok ada gangguan sepertinya. Ye. Gangguan apa, Bu? Kan kelihatan gangguan mikrofon. Loh, Aku ngomong sama batas ngawur ya. Iki lah beres ya. Kepireng nggih? Nggih. Nggih. Layarnya Nggih. kelihatan. Layarnya kelihatan. Mboten. Boten. Sampun kelihatan. Sampun. Ampun. Alhamdulillah. Rani baru bergabung ya, Ran ya? Mboten Bu Oh, ketemu tah. Oh iya. Kok perasa kemang kok gak tak absen sih Rani. Subhanallah. Males. Pun siap belajar, Ran? Suwi ya Bu. Oh, iya, Pre. Seneng aku, Rek. Tapi Babnya ngantuk. tentang tapi ngantuk. Di rumah ta sampean? Nggih Bu. Nggih. Kita bahas kulas dari awal nggih tentang sistem pencernaan. IPA 8G. Yang pertama tentang jenis nutrisi. Atau kandungan zat yang ada pada makanan. Yang pertama ada yang tahu? Ada. Nggih, namanya? Halo, namanya? Halo? Halo. Namanya? Nggih, namanya sinten? Yeremia. Yeremia. Yang pertama apa Yeremia? Karbohidrat. Pintar, karbohidrat. Karbohidrat. Fungsinya? Sebagai sumber energi. Sumber energi utama nggih. Yang lainnya sama dibuka bukunya halaman 165 nggih. Nggih, halaman 165. Sumber energi utama. Berapa energi yang dihasilkan? 4,1 kilokalori. 4,1 kilokalori. Pintar. Yang kedua, setelah karbohidrat? Nutrisi. Lemak. Lemak. Nutrisi mboten Bu. Lah, itu kan jenis nutrisi. Jenis nutrisi ada karbohidrat, lemak. Lemak fungsinya untuk apa? Untuk menjadi Sebagai unit penyimpanan. unit penyimpanan apa? Unit penyimpanan energi. Penyimpanan energi. Atau cadangan energi ngoten nggih? Nggih. Berapa energi yang dihasilkan? 9,3. 9,3 kilokalori. Selain sebagai unit penyimpanan, fungsi lemak sebagai Pelarut vitamin. pintar. Pelarut vitamin ADEK. Pintar. Vitamin A, D, E, K. Adik nggih. Kemudian yang ketiga ini urut nggih. Halamannya tinggal dibolak-balik nggih di bukunya nggih. Setelah lemak yang ketiga? Protein. Protein. Benar. Protein. Fungsi protein? Sebagai penghasil Sebagai penghasil energi.
untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Pintar. Penghasil energi. Berapa energi yang dihasilkan? Di kelas pernah. Pinten 4,1 kilokalori. kilokalori. Pintar. Untuk pertumbuhan nggih tadi nggih. Mengganti sel yang rusak. Kalau protein sendiri berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi berapa? 2. 2. Ada protein Hewani dan protein nabati. pintar. Kalau protein hewani berarti dia bersumber dari Hewan. hewan. Kalau nabati berarti sumbernya dari Tumbuhan. tumbuhan. Contohnya Daging, Kacang. kacang-kacangan. Kalau daging berarti protein Hewan. hewani. Pintar. Ada yang ditanyakan di protein? Tidak. Boten, pintar. Selanjutnya setelah protein, Vitamin. vitamin. Fungsi vitamin Mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. pintar. Mengatur fungsi tubuh. Jadi vitamin itu kan macam-macam, G. Kalau semisal vitamin A, berarti dia untuk apa? Menjaga kesehatan mata. Menjaga kesehatan mata. Kalau vitamin B, Mengatur fungsi tubuh. Fungsi tubuh. mengatur fungsi tubuh. Selain itu, Membantu untuk menghasilkan sel darah merah. pintar. Membantu menghasilkan sel darah merah. Nah, karena fungsinya yang macam-macam dari vitamin ini, maka dapat disimpulkan fungsinya untuk secara umumnya mengatur fungsi tubuh. Tapi untuk fungsi masing-masingnya tergantung dari jenis Vitamin. vitamin. Kalau vitamin C misalnya untuk apa vitamin C? Membentuk kolagen. Kolagen. Jaringan. Untuk Kan sering tak hapus. apa? Kesehatan Gusi dan otot. gusi dan otot. Ada yang ditanyakan dari vitamin? Tidak. Tidak. Yang kelima, mineral, mineral, pintar. Secara umum fungsinya untuk apa mineral? proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan dan pemeliharaan tulang. Oke, proses pembangunan sel. Setelah itu membantu Reaksi kimia tubuh. kimia tubuh dan seterusnya. Ini prinsipnya juga sama seperti vitamin, jadi bergantung jenis mineralnya. Kalau misalnya kalsium, mineral yang jenisnya kalsium, fungsinya untuk apa kalsium? Bahan pembentuk tulang. Untuk tulang, gigi, Tulang dan gigi. Oke, pintar untuk tulang dan gigi. Kalau fosfor, Membantu dalam kontraksi dan relaksi otot serta pembentukan tulang gigi. pintar. Besi, Bahan utama penyusun bahan utama penyusun hemoglobin. Di mana hemoglobin? Di Sel darah merah. sel darah merah, pintar. Jadi bergantung jenis mineralnya nggih untuk fungsinya. Ada yang ditanyakan dari mineral? Tidak. Dan alhamdulillah. Terakhir air ya. Fungsinya? Penting bagi tubuhmu untuk menjaga kelangsungan hidup. Menjaga kelangsungan hidup. Kira-kira kenapa? Yang barusan ngomong, barangkali nambahkan.
Pembentuk sel dan cairan tubuh. Bentuk zat dan cairan tubuh. Sel. Taman ulang coba. Sel, membentuk sel dan cairan tubuh. Oh, tentah. Oh, oke. Untuk memenuhi cairan tubuh, nggih. Konsentrasi air di tubuh kita itu kira-kira paling besar apa paling sedikit? Paling besar. Paling besar. Berapa persen kalau di buku sampean? 60 sampai 80%. 60 sampai 80%. Sehari minimal harus minum berapa? 2 liter. 2 liter atau 2 18 liter. sehari. Pintar. Selain untuk memenuhi cairan tubuh, dia juga sebagai pelarut zat-zat gizi. Amin. Oke, zat gizi juga. Untuk mengaitkan sama yang ini loh, yang atas tadi. Kan kalau lemak kan vitamin A, D, E, K. Kalau yang air, vitamin? Yang belum ada vitamin? BC. Pintar. B dan C. Dan seterusnya. Ngoten nggih. Ada yang ditanyakan untuk jenis nutrisi atau kandungan zat? Dan Alhamdulillah. Lanjut nggih berarti. oke. Sama screenshot ya. Lanjut. Selanjutnya organ pencernaan. Halaman 181. Sampun? Bun. Sampun. Organ pencernaan itu secara umum jenisnya ada berapa? Empat. Napa mawon? 5. 5. Yang 4 napa mawon? 5, Bu, 5. 5 napa mawon? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, kali usus besar. Itu termasuk organ pencernaan apa? Organ pencernaan utama. Pinter. Utama. Satunya organ pencernaan tambahan. Berarti secara umum dia dibedakan menjadi berapa? 2. Ngerti nggih maksud kula nggih? Nggih. Alhamdulillah. Yang organ pencernaan utama. Yang pertama? Mulut. Di mulut terjadi pencernaan apa dan apa? Pencernaan kan secara umum dibedakan menjadi 2. Ada pencernaan mekanis, ada pencernaan kimiawi. Saya sebentar tak tambahkan atasnya nggih. Jenis pencernaan. Yang pertama tadi pencernaan mekanis. Oke. Pencernaan mekanis. Satunya Kimiawi. Pintar. Kimiawi. Kalau kimiawi. Yang mekanis berarti pencernaan yang bagaimana? Pencernaan utama. Mekanis berarti pencernaan yang Halo, bagaimana kira-kira? Terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Pintar. Kalau kimiawi? Terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pintar. Kalau digambarkan secara ringkas, pencernaan mekanis itu pencernaan yang tidak melibatkan enzim. Jadi kalau tidak ada enzimnya, dia termasuk pencernaan mekanis. Ngoten nggih? Oke. Kalau kimiawi berarti lawannya apa?
Enzim. Melibatkan enzim. Melibatkan Enzim. enzim. Enzim itu fungsinya untuk mempercepat reaksi. Ngoten nggih. Nggih. Kira-kira bisa dipahami untuk jenis pencernaan? Nggih. Bisa. Bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak. Dan ringkas nggih, kalau mekanis berarti dia tidak melibatkan Enzim. enzim. Kalau kimiawi berarti Melibatkan enzim. melibatkan enzim. Saya lanjutkan nggih yang organ pencernaan tadi. Yang mulut berarti pencernaannya terjadi pencernaan Mekanis dan kimiawi. Mekanis dan kimiawi. Pinter. Mekanis dan kimiawi. Kalau mekanis berarti oleh siapa? Gigi. Gigi. Graham. Gigi Graham. Ya gak Graham tok gigine napa mawon sih? Masa sama gigine karek Graham tok. Gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Yang gigi tadi seluruh gigi loh nggih. Selain gigi Graham, gigi seri, kemudian gigi satunya taring. Nggih. Nggih, lidah juga membantu misalnya untuk memindahkan makanan ya. Oke. Kalau di ludah, di situ ada apanya? Enzim amilase. Enzim. Terdapat enzim amilase atau petinyalin. Fungsinya untuk apa? Memecah molekul amilum Memecah menjadi molekul maltosa. Mengubah amilum menjadi maltosa. Maltosa. Yang kedua, Kerongkongan. kerongkongan. Pencernaannya Mekanis. pintar, mekanis. Ada kimiawi apa tidak? Tidak. Tidak. Pencernaan mekanis, dia ada gerakan yang dinamakan gerak apa? Peristaltik. Gerak peristaltik. Gerak peristaltik itu gerak yang bagaimana? Akan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Oke. Mendorong bolus ke Lambung. Jadi bolus itu makanan yang sudah kita kunyah itu nggih, namanya bolus. Bolus. Untuk kerongkongan ada yang ditanyakan? Boten. Ya. Gampang. Nomor 3 setelah kerongkongan? Usus halus. Lambung. Lambung seiran ya. Nggih, keri, Bu. Nggih, pencernaannya? Nilai Mekanis dan kimiawi. Mekanis dan kimiawi. Untuk pencernaan mekanis berarti kan ada kegiatan meremas juga nggih di lambung nggih. Ngaduk makanan juga. Untuk kimiawi ada enzim apa? Enzim pepsin dan enzim renin. Enzim pepsin. Fungsinya pepsin mengubah Mengubah protein menjadi pepton. protein menjadi pepton. Kemudian satunya
Enzim renin. protein Enzim renin fungsinya Mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Oke. Atau menggumpalkan protein susu. Kemudian ada juga getah lambung, apa? HCl. HCI. HCl. Itu L kecil nggih? Atau hidrogen klorida. Fungsinya untuk apa HCl? Menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam. Oke. Lambung bersifat asam. Fungsinya apa kondisi asam di lambung? Untuk kuman yang masuk. Untuk membunuh kuman. Pintar, membunuh kuman. Jadi kalau zatnya yang ada di lambung, yang pertama enzim. Enzimnya ada dua, yaitu pepsin dan resin. dan renin. Setelah itu ada getah lambung atau HCl dan klorida. Fungsinya untuk membunuh kuman atau bakteri. Karena kuman atau bakteri itu tidak tahan terhadap kondisi asam. Kalau asam, nggih. Wonten laporan? Mboten niku salah jawab, Bu. Oh, alah, mboten napa-napa, Ran. Gak ono sing marah-marah lah salah. Jadi kalau HCl itu fungsinya menjadikan lambung bersifat asam supaya kumannya langsung mati. Kalau asam itu pH-nya berapa? pH itu tingkat keasaman. pH 1 sampai 3. 1 sampai 3. Itu kondisi di lambung nggih. Tapi kalau pH yang bersifat asam secara umum itu kurang dari 7. Jadi kalau normalnya kan 7. Ini pelajaran saman kelas 7 insya Allah. Jadi kalau pH atau tingkat keasaman yang normal itu 7. Tapi kalau kurang dari 7 dia bersifat asam. Lebih dari 7 bersifat basa. Lupa tak sampean? Oke. Jadi kalau pH saya ulang lagi, mengulang kelas 7 dulu. Kalau kurang dari 7 berarti dia bersifat asam. Sama dengan 7 berarti sifatnya normal. Sama dengan G. Kalau lebih dari 7 baru sifatnya basa. Contohnya di sabun itu dia bersifat basa. Rasanya pahit. Kalau yang basa. Kita kembali ke materi yang pencernaan. Kira-kira untuk lambung ada yang ditanyakan? Boten. Alhamdulillah. Yang keempat? Usus halus. Usus halus pencernaannya? Usus halus pencernaannya? Pencernaannya memakan dilanjutkan nunun. Kimiawi, pintar. Kimiawi. Terdapat enzim lipase, amilase, dan tripsin. Pintar. Amilase berarti dia mengubah. Pinter. Bukan halaman 184. Lagi, Bu. Mengubah apa kalau amilase? Mengubah amilum menjadi maltose. Amilum menjadi maltosa. Ini saatnya belajar nggih, sampean nggih. Fokus ke pelajaran ya. Kalau tahu jawabannya segera bilang. Dimanfaatkan waktunya. Soalnya setelah ini PH, penilaian harian.
Mengubah amilum menjadi maltosa. Setelah itu enzim kedua. Tripsin mencerna protein menjadi polipeptida. Enzim printer. Tripsin mengubah protein menjadi polipeptida. Yang ketiga enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lemak menjadi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dihasilkan oleh siapa ketiga enzim ini? Getah pankreas. Getah pankreas. Oleh pankreas. Kira-kira untuk usus halus sendiri, dia menghasilkan enzim atau tidak? Enten apa mboten? Untuk usus halus, dia menghasilkan enzim atau tidak? Tidak. Ada nggih sebenarnya, tapi tidak di buku. Saya tambahkan nggih. Nggih. Enzim yang dihasilkan oleh usus halus enzim maltase. Fungsinya mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kedua enzim sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa plus fruktosa. Dan terakhir enzim laktase. Dan sebenarnya ada lagi, cuma kita belajar 3 niki mawon nggih. Pankreas. Pun, Bu. Sebentar. Kelihatan nama anak merah? Kelihatan. Saya kuning aja. Nah.
Jadi di usus halus itu terjadi pencernaan kimiawi. Yang pertama ada 3 enzim yang dihasilkan oleh organ pankreas. Jadi pankreas itu tidak ikut mencerna, nggih. Dia hanya menghasilkan enzim. Kemudian enzimnya nanti lari kemana? Ke enzim dari pankreas kemana? Halo? Enzim dari pankreas kemana? 8G. Ke usus halus. Tepatnya di duodenum. Oke, jadi usus halus itu kan ada 3 bagian, nggih. Duodenum atau usus 12 jari. 12 jari, kemudian jejunum sama ileum. Jadi di usus halus ini terjadi penyerapan sari makanan, ya. Kemudian diedarkan ke pembuluh darah. Halo, 8G bisa dengar nggih? Bisa. Bisa. Bisa, Bu. Jadi di usus halus ini terjadi proses apa? Penyerapan sari makanan. Nanti dia diedarkan ke pembuluh darah ke seluruh tubuh, masuk ke sel-sel. Ya. Pencernaan yang terjadi pencernaan kimiawi. Karena terdapat apa? Enzim. Ada 3 enzim. Yang pertama dihasilkan oleh organ pankreas. Jadi dia tidak langsung dihasilkan oleh usus halus, tapi dihasilkan oleh pankreas. Tapi letak enzimnya nantinya di mana? Usus halus bagian duodenum. Jadi setelah menghasilkan enzim, dia lari ke duodenum atau usus 12 jari. Nah, enzim apa saja? Enzim maltase. Amilase, Tripsin sama lipase. Kemudian usus halus sendiri juga menghasilkan enzim. Yang pertama enzim Maltase, kemudian sukrase, sama laktase. Kira-kira bisa dimengerti nama mboten yang usus halus? Bisa. Penyerapan terakhir terjadi pada usus halus yang bagian Jejunum. ileum. Jadi urutannya duodenum dulu, kemudian jejunum, setelah itu ileum. Setelah penyerapan selesai, dia dibawa oleh siapa? Usus besar. Loh, Kak. Pembuluh darah. Diedarkan ke hati. Seluruh tubuh, nggih, termasuk hati. Masuk ke sel-sel, ngoten nggih. Nggih. Kemudian kira-kira setelah dari usus halus, masih ada apa tidak proses pencernaannya? Masih ada. Kemana? Yang tidak diserap tubuh, dia kemana? Ke usus besar. Koneng. Ke usus besar. Usus besar juga ada 3
Nah, 3 bagian. Dorong wayai usus buntu. Usus besar. Bagiannya apa mawon usus besar? Kolon ascendens, transversum, dan kolon descendens. Oke. Naik atau Evidence. ascendens. Kemudian Mendatar mendatar atau transversum. Transversum. Pintar. Selanjutnya Menurun. menurun atau Descendens. descendens. Pencernaan. Kalau pilihannya ada 2, pilihan pencernaan mekanis sama kimiawi, berarti di situ terjadi pencernaan. Ada enzimnya apa tidak di usus besar? Halo? Tidak. Berarti pencernaan? Mekanik. Apa? Mekanis. Pencernaan mekanis. Di usus besar ada bakterinya napa mboten? Halo, di usus besar apakah ada bakteri? Ada. Ada. Bakterinya namanya? Escherichia coli. Escherichia coli ya. Nah, yang mendorong pertumbuhan bakteri baik itu fungsi dari usus buntu. Nah, jadi usus buntu itu fungsinya untuk mendorong pertumbuhan bakteri baik yang ada di usus besar. Yang tadi bilang usus buntu loh. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Kalau di usus besar terjadi proses apa? Penyerapan. Nopo? Halo. Halaman 186 187. Penyerapan. Appendix. Appendix. Appendix sumbai cacing teman-teman. Halo, 8G masih memperhatikan G? Masih nyimak? Oh, nggih, ya wis. Di usus besar itu terjadi proses penyerapan air. Jadi kalau usus halus tadi ngambil sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh, kalau yang di usus besar terjadi proses penyerapan air. Kemudian terjadi apa lagi? Pembusukan, pintar. Pembusukan apa? Sisa-sisa makanan.
Oke, sisa. Jadi sisa makanan yang tidak diperlukan tubuh dibusukkan di usus Besar. besar. Oleh siapa? Bakteri. S. Escherichia coli. Escherichia coli. Oh, Escherichia coli juga berfungsi untuk Membentuk vitamin K dan B12. Oke. Juga membentuk vitamin Vitamin K B12. dan B12. Yang terakhir, napa? A. Setelah usus besar napa? Anus. Anus. Oke. Jadi organ pencernaan utama diulang lagi. Yang pertama di mulut. Di mulut terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Mekanis oleh siapa contohnya? Gigi. Gigi. Kemudian di kerongkongan terjadi pencernaan Mekanis. Ada gerak yang namanya peristaltik, pinter. Yang ketiga masuk ke lambung. Terjadi pencernaan Mekanis dan mekanis dan kimiawi. Enzimnya pepsin dan renin. Ada getah lambung yang mengandung apa? HCl. Fungsinya untuk menjadikan lambung bersifat asam. Selanjutnya masuk ke usus halus ya. Terjadi proses apa di usus halus? Pencernaan kimiawi. Ada enzim yang dihasilkan oleh pankreas, tapi letaknya di usus halus. Ngerti nggih bedanya nggih? Yang menghasilkan itu pankreas, tapi panggonane nanggone usus halus. Satunya enzim yang dihasilkan oleh Usus halus. Tempatnya juga di usus halus. Untuk bedanya ngerti? Ngerti. Selanjutnya pencernaan masuk ke usus besar. Terjadi proses penyerapan air. Kemudian ada bakteri yang namanya Escherichia coli. Terakhir masuk ke anus. Ada yang ditanyakan? Boten. Lanjut nggih. Organ pencernaan tambahan. Yang pertama halaman 188. Hati. Fungsinya untuk apa hati? Halo, hati fungsinya untuk netralisir racun.
Pintar. Menetralisir racun. Racun. Selain itu untuk memindahkan zat besi. Memindahkan zat besi. Atau sebagai organ penyimpanan. Jadi zat besi tadi sama vitamin disimpan di dalam hati. Selain itu untuk apa? Menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah. Yang nomor 2? Kantung empedu. Fungsinya? Menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh menyimpan getah empedu. Jadi seperti namanya nggih. Kantong kan simpannya untuk nyimpan nggih. Lanjut yang ketiga. Pankreas. Fungsinya? Nopo yang tadi? Menghasilkan cairan. Carian pankreas. Menghasilkan? Nopo? Enzim dan nopo? Hormon. Nopo hormon? Insulin. Fungsinya untuk apa hormon insulin? Mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen. Mengatur perubahan glukosa menjadi glikogen. Jadi dia untuk mengatur jumlah atau kadar glukosa dalam darah. Ya. Kalau semisal terjadi gangguan pada hormon insulin, apa yang terjadi? Mengakibatkan penyakit diabetes nopo jenisnya? Mellitus. Betul enten nggih. Jadi kalau terjadi gangguan pada hormon insulin akan mengakibatkan penyakit diabetes mellitus. Jadi diabetes itu macam-macam. Kalau yang berkaitan dengan hormon insulin namanya diabetes apa? Diabetes mellitus. mellitus atau nopo biasanya nyebutnya kencing manis. Nggih.
Untuk organ pencernaan tambahan ada yang ditanyakan? Halo, ada yang ditanyakan? Insya Allah mboten. Insya Allah mboten. Oh, matur nuwun, Bu. Diabetes mellitus itu sebutannya apa tadi? Lainnya? Kencing? Kencing Manis. manis. Oke. Pun teman mboten enten sing anggetaken? Mboten. Terakhir, gangguan pada sistem pencernaan halaman 192. Pencernaan. Yang pertama penyakitnya? Obesitas. Pinter. Obesitas. Berarti kalau obesitas itu apa? Suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih. Oke. Kondisi lemaknya berlebih atau kegemukan, melebihi batas ideal ya. Di bawah yang di kotak tahukah kamu Semerep? Nggih. Nanti sama dicoba ngitung nggih. IMT-nya atau indeks massa tubuh, rumusnya apa di situ? Masa tubuh. Apa? Halo, 8G masih ada 8G? Masih ada. Oh, masih ada, alhamdulillah. Yang rumusnya apa? IMT? Masa tubuh. Massa tubuh per ya Per tinggi atau dibagi tubuh kali tinggi tubuh. Oke. Jadi nanti sampean bisa menghitung itu untuk mengetahui apakah berat badan sampean itu kurang, normal, atau berlebih. Bisa dimengerti? Bisa. Cara menangani obesitas kira-kira bagaimana? Berolahraga dan mengatur pola makan. Pintar, olahraga atau mengatur pola makan. Untuk obesitas ada yang ditanyakan? Mboten. Mboten. Yang kedua? Penyakit yang kedua apa? Karies gigi. Karies gigi. Atau sebutan lainnya apa? Gigi berlubang. Berlubang. Karena apa ini biasanya? Infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi. Bukan infeksi bakteri. Makanya kalau sebelum tidur harus apa? Gosok gigi. Iya, gosok gigi. Gosok gigi sama anak kajeng tidur. Halo. Gosok gigi tamboten sebelum tidur. Halo. Masih ada 8G? Masih. Gosok gigi tamboten sebelum tidur. Kok diam, Rek? Mboten. Kadang, Bu. Kadang keturun dhisik nggih. Jadi sebelum tidur diusahakan gosok gigi, apalagi kalau pandemi cari dokter gigi kan susah kan nggih. Jadi jangan sampai napa?
sakit gigi atau giginya berlubang. Sisa makanan di gigi itu kan nopo? Dapat mengakibatkan apa? Pertumbuhan bakteri. Jadi usahakan sebelum tidur itu gosok gigi sama pagi, gosok gigi. Yang ketiga, mah. Atau nopo? Gastritis. Kalau mah itu penyakitnya bagaimana? Menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Terjadi peradangan. Pada lambung. Nyebabnya karena apa biasanya kalau mah? Mah biasanya karena apa? Makan tidak pedas. Umumnya karena makan tidak teratur. Jadi sampean sebaiknya makannya harus teratur. Pagi sebelum sekolah sebaiknya nopo sarapan. Ya, diusahakan sarapan. Selain untuk lebih semangat belajar, juga menjaga kondisi lambung. Ya. Kalau emah berarti kondisi lambungnya bagaimana? Bersifat napa? Sangat asam lambungnya naik ya. Terjadi mah. Untuk antisipasinya bagaimana kira-kira? Konsumsi obat antibiotik. Oke. Mengkonsumsi obat. Selain itu, untuk mencegahnya maksudnya? Makan teratur. Halaman 194 lho Rek Enten. Untuk mencegahnya dengan makan teratur. Makan teratur. Selain itu? Makan secukupnya. Guys, makan secukupnya. Makan teratur. Apa? Cuci tangan sebelum makan. Cuci tangan sebelum makan. Menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung yang seperti makanan asam, makanan pedas, dan kopi. Oke, pinter. Menghindari makanan yang memicu asam lambung berlebihan. Selain itu, menghindari stres. Oke. Menghindari stres. Jadi udah akeh-akeh pikiran ya sampean ya. Ben gak kena penyakit mah. Kemudian selanjutnya penyakit apa? Hepatitis. Penyakit hepatitis itu yang bagaimana? Penyakit peradangan pada hati. Peradangan pada hati. Jadi yang diserang itu bagian hati. Disebabkan oleh apa hepatitis itu? Oleh nopo? Dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, protozoa, racun seperti alkohol, dan penggunaan obat secara terus-menerus seperti paracetamol. Oke. Virus ya. Virus kan juga kan, nggih?
Nggih. Kemudian bakteri, jamur, dan seterusnya. Kemudian penyakit diare. Diare berarti yang bagaimana diare? Penyakit pada usus besar yang disebabkan oleh bakteri pada protozoa. Penyakit diare itu berarti usus besarnya tidak dapat menyerap air. Disebabkan oleh Infeksi bakteri dan protozoa. bakteri. Apa namanya? Selain itu juga dapat disebabkan oleh nopo? Protozoa. Selanjutnya Konstipasi. Konstipasi itu yang bagaimana? Feses keras atau kering. Kenapa? Kondisi feses keras atau kering sehingga sulit atau kering. Penyebabnya? Kurangnya asupan makanan berserat dan kurang minum. Kurangnya asupan minum. Jadi kebalikan dari diare nggih. Kalau diare tadi fesesnya kan encer. Kalau konstipasi dia fesesnya keras. Selanjutnya apa? Penyakit pada sistem pencernaan atau gangguan. Gejala kekurangan vitamin. Tergantung vitaminnya nggih. Kalau A berarti dia bagaimana gangguannya? Pada kalau vitamin A berarti gangguannya pada organ mata. Selanjutnya terakhir kekurangan Mineral. Kalau misalnya kurang kalsium berarti Keterlambatan pertumbuhan. Keterlambatan pertumbuhan sama kehilangan massa tulang. Bisa terjadi osteoporosis. Jadi untuk yang dibahas pada gangguan pencernaan ada berapa? 8. 8. Tergantung jenis vitamin. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Halo 8G. Untuk materi hari ini ada yang ditanyakan? Boten. Dari awal sampai akhir enggak ada? Insyaallah boten. Insyaallah boten. Siap ulangan? Insyaallah siap. Insyaallah siap.
Niki sampean apa? Ini sampean screenshotin ta mboten wau? Boten. Boten. Mboten. Lho alah. Piye dibagikan ta? Nggih. Sampun ngertos? Nggih. Dibagikan, Bu. Dibagikan. Dibagikan mawon, Bu. Ya wis dibagikan mawon. Karyane 8G. Insya Allah nanti saya bagikan. Tanya jawab sebentar nggih. Nggih. Duduk kene dhisik. Iya, lungguh kene dhisik aku Jek Google Meet. Saman duduk kene. Selesai tak jusuk aja selesai. Golek lungguh. Golek lungguh. Kuno gak apa. Sampean. Pun nggih, kuis sebentar nggih. Nanti yang bisa angkat tangan nggih. Halo, Nggih. sampean nggih. Nggih, ada menu Nggih, angkat Bu. tangannya. Untuk pertanyaan yang pertama, jenis pencernaan tadi ada berapa? Safira, silakan Safira. Jenis pencernaan ada 2. Ada 2. Pencernaan apa, Safira? Mekanis dan kimiawi. Mekanis dan kimiawi. Pintar. Pencernaan kimiawi itu yang bagaimana? Pertanyaan yang kedua. Pencernaan kimiawi itu yang bagaimana? Saya, Bu. Yeremia, nggih pun silahkan Yeremia. Yeremia enggak bisa nggih menu angkat tangannya nggih niku nggih. 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 Apa Yeremia? Pencernaan kimiawi yaitu pencernaan yang mengandung enzim. Pintar, melibatkan enzim. Pencernaan pada lambung jenisnya pencernaan apa? Yang di lambung. Akasya silahkan. Pencernaan mekanis dan kimiawi. Apa Akasya? Gak kedengeran Akasya. Pencernaan mekanis dan kimiawi. Nggak kedengeran ya Akasya ya. Mungkin Haman bisa ngomong lagi Akasya, coba Akasya. Pencernaan mekanis dan kimiawi. Ah, ini baru kedengeran. Mekanis dan kimiawi, pinter. Bakteri Escherichia coli terdapat di Escherichia coli tadi terdapat di Saya, Bu. Jasinda. Usus besar. Usus besar, pinter. Kemudian sekarang ke gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan yang fesesnya kering karena kurang serat saat makan. Jasinda. Konstipasi. Konstipasi, pinter. Pon. Ada yang ditanyakan materi hari ini? Semuanya? Tidak ada? Boten. Boten. On cam sebentar, nggih. Yeremia tolong on cam. Maaf, nggih. Molor ya. Son mantan IPA pelajaran apa? Mulok. Keagamaan. Oh, keagamaan, nggih. Ndang on cam sebentar. Rodri, Chelsea, Safira, Yeremia, Nanda, Akasya, pinter Nisa. Fer, Sultan, Ade, silang ya Ade. Ferdi. Ah, pintar. Oh, lah ikut cacar. Lah iku sapa iku sitokne iku? Ayo Dinar. Tuh. Yes, trio iki gabung dadi sitok. Dinar. Ngeten mawon, Bu. Heeh.
Jadi tunggal. Nggih, betul. Akasha, Safira Nanda. Sama Sedek Kobra ta, Fer? Nggih, Bu. Nggih. Entek pirang piring? MVP, Bu. Andok ta? Loh, dipateni takoki kok. Ayo Vegiza. Herdi, Chelsea, Yoga, Anissa, Nisa, Dinar, Ludira. Ayo ndak aja diuripi dipateni tanda. Nah, iku Yoga wis ketok. Vegiza gak kelihatan Vegiza. Vegiza di mana? Di rumah ta Vegiza? Nggih, Bu. Vegiza. Nggih. Oh. Beres tugasnya Vegiza. Gak kelihatan wajahnya Vegiza ketok atape. Vegiza. Ayo ta, lo ya. Oh, iku Sultan. Ayo lu dira Vegiza ndang dinyalakno ta Vegiza, ya Allah jek sesuwi. Iki ya apa Sultan iki? Ayo ndah nyalakno ndah. Oh, ampun ndah. Ya wis. Bentar. Apaan? Wes. 1922 8G 22 11 21. Terima kasih nggih kehadirannya nggih dan terima kasih juga untuk yang on cam. Kita akhiri dengan doa Robbana Atina. On mic Robbana Atina. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, untuk segala kekurangan mohon maaf. Tetap semangat belajar nggih. Yang punya tanggungan tugas tolong juga segera diselesaikan. Terima kasih untuk kehadirannya dari awal sampai akhir nggih. Sing sampun tuntas selamat ya untuk yang sudah tuntas. Semangat ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pon boleh keluar.